Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Sahabat BTV, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan yang maha kuasa. Di waktu-waktu puasa ini memang lagi diuji-ujinya ya pemirsa ya. Diuji lapar, diuji haus, sama diuji sama kesabaran sama teman-teman di kerjaan juga ya. Jadi memang harus ekstra ya kita di bulan puasa ini. Nah, hari ini di Obat Obrolan Kesehatan bersama dengan aku Puspa, dan hari ini kita lagi ada di Medira Medical Center yang lokasinya ada di kawasan Lingkar Barat, dan hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan dong pastinya, karena ini obrolan kesehatan. Aku penasaran karena di Medira Medical Center ini ada poli akupuntur ya, yang memang jadi salah satu ikonik dari Medira Medical Center. Kita sudah sama Dr. Neki hari ini. Halo dokter. Halo Mbak Puspa. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Mbak Puspa gimana kabarnya? Aku kebetulan agak sakit nih dok. Pengen langsung di akupuntur, enggak ya? Sehat dong dok. Alhamdulillah. Dokter udah sehat ya. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus lancar semuanya, jangan sampai ada kendala-kendala. Nah, dokter Neki ini adalah dokter umum akupuntur ya? Ya. Yang saat ini bertugas di Medira Medical Center. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengobatan akupuntur medis ya. Dan ini fokusnya adalah nanti akupuntur untuk mengatasi sakit kepala. Tapi kita pengen saya tanya dulu seputar si akupuntur ini, karena tadi sempat ngobrol-ngobrol sama dokter Neki soal akupuntur ya. Karena kita kalau kebayangnya akupuntur tuh kayak tradisional yang memang dari Tiongkok, yang memang dari Cina sana belajarnya gitu ya, dan kesannya tuh lebih tradisional. Dan ternyata akupuntur di Medira Medical Center ini adalah akupuntur medis. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih dokter Neki. Ya, baik ya. Ya, selamat siang. Ini kita cerita tentang akupuntur medik, di mana akupuntur medik ini Mbak, dia metode terapi konvensional yang dilakukan oleh seorang dokter gitu ya, dokter dengan menusukkan jarum halus ke titik-titik tertentu pada tubuh, atau yang kita sering sebut itu titik akupuntur. Nah, di mana nanti fungsinya untuk meredakan penyakit seperti merangsang pesaraf ya, kemudian mengurangi peradangan dan mengurangi nyeri, di mana nanti ada hormon-hormon yang dikeluarkan dari hasil stimulasi dari titik akupuntur tadi, hasil stimulasi dari jarum ke pusat otak gitu. Jadi dia memperbaiki dari dalam tubuh kita sendiri gitu. Nah, dan akupuntur medik ini juga dia berdasarkan jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian yang sudah berbasis evidence based medicine gitu. Oke, makanya namanya itu adalah akupuntur medis. Iya. Karena memang dalam proses pemilihan titik-titik akupunturnya, kemudian bagaimana prosesnya, ini sudah menggunakan alat-alat medis modern seperti itu ya dok ya. Nah, ngomongin soal akupuntur untuk mengatasi sakit kepala, ini tadi dokter bilang kalau misalkan akupuntur itu metode penyembuhan yang dilakukan untuk merangsang saraf-saraf yang ada di dalam tubuh, Iya. untuk kemudian ke otak dan kemudian diperbaikilah dari situ ya. Kurang lebih kayak gitulah skemanya gitu ya, pengobatan akupuntur tuh kalau secara simpelnya. Kalau untuk sakit kepala, berarti ini aku dari poin aja, berarti proses akupunturnya tuh dilakukan di area kepala nih dok. Nah, jadi itu ajaibnya si akupuntur ya. Padahal sakit kepala, tapi titik-titiknya nggak hanya di kepala aja. Jadi ada di bagian tangan, ada di bagian kaki, malah yang jauh dari tubuh gitu ya. Karena memang aliran saraf kita semuanya itu terhubung. Nah, gitu. Kemudian kalau bicara lagi tentang sakit kepala, jenis-jenis kepala kan, sakit kepala itu kan banyak ya. Kayak mungkin Mbak Puspa pernah migrain misalnya. Oh, pernah, itu enak banget. Nah, migrain kan kita rasakan sakit kepala itu berdenyut ya. Betul, dan itu lampu aja tuh sebelah kayak itu namanya migrain dengan aura. Jadi ngelihat cahaya lampu aja, silau aja itu bikin tambah sakit gitu. Nah, ada juga yang TTH nih, TTH atau tipe sakit kepala yang kayak ditekan ya. Ditekan itu kayak diikat kepalanya. Nah, itu biasanya terjadi karena ketegangan otot. Iya, tipe yang tension type headache gitu, TTH kalau kita sering sebutnya. Oke.
Itu yang paling sering kita alami sih ya. Iya, kayaknya emang kayak kerasa itu kayak di sini kayak wah berat banget kayak ada orang duduk. Ya biasanya kalau banyak kerjaan ya, stres gitu ya. Memang cara menghilangkan sakit kepala itu adalah menghilangkan kerja ya. Iya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ada akupuntur buat coba menghilangkan sakit kepalanya. Nah, sakit kepala tuh ada banyak ya, kayak yang bilang ada migrain, ada sakit kepala sebelah, ada sakit kepala yang maksudnya sakit kepala ini kan yang membedakannya akhirnya nih area-areanya nih. Iya. Dan semuanya ini bisa dilakukan dengan akupuntur berarti. Iya. Dengan pemeriksaan titik-titik tertentu tadi. Nah, ngomongin soal titik-titiknya gitu loh. Titik mana aja sih yang sebenarnya bisa digunakan pada saat kita mau menghilangkan sakit kepala? Tapi dengan metode akupuntur. Tadi dokter bilang kaki bisa ya? Bisa. Oke. Jadi kalau bicara lagi, jadi kita pertama kan kita periksa dulu nih pasiennya, diperiksa apakah dia ke arah tipe yang migrain, ataukah dia tipe yang TTH, atau dia penyakit yang sakit kepala yang cluster, misalnya daerah mata nih yang sakit gitu ya. Nah itu titiknya dia ada titik lokal ya, titik lokal misalnya titik yang paling nyeri dia rasakan gitu. Misal Pak Puspa suka di atas kepala nih, di puncak kepala nih ya, sering ya. Nah itu salah satu titiknya. Kemudian ini namanya kita nyebut GV20, atau kalau jarumnya ada 5 itu EXHN1 kita nyebutnya. Kemudian ada juga dia di daerah bahu. Daerah bahu ini tadi kayak TTH kan dia tegang nih, suka ya berat, dipikir kolesterol tinggi gitu ya. Kadang-kadang sakit kepala karena kolesterol tinggi, padahal dia ketegangan dari otot bahu, terutama otot bahu sampai ke leher, ini kan nyalur nih. Nah itu menyalur ke kepala. Oh berarti tegang itu dari bahu Iya. ke leher akhirnya kena ke kepala. Iya, jadi di sini ada titiknya, titik GB21 kalau kita sebutnya. Kemudian di tangan juga ada nih, kalau misalnya di tangan di antara jempol sama telunjuk nih ada lekukan ya, ada lekukan. Di sini juga bisa ya. Itu untuk mengurangi nyeri. Jadi dia nanti akan mengeluarkan hormon-hormon pereda nyeri seperti hormon endorfin kayak gitu. Kalau sering dengar hormon endorfin kan, Sering. hormon bahagia katanya. Hormon Nah, bahagia. gitu. Aku bahagia juga sih kayak dengarnya tadi, kayak ternyata memang titik-titik itu ada titik yang memang pas banget tempat nyerinya, ada memang yang kayak titik bagian lain yang ikut ngaruh juga. Nah, berarti balik lagi waktu kita konsul di awal itu sakitnya sakit apa Sakit dulu? apa dulu? Misalnya kan kalau kayak migrain nih, dia mengalami mual, muntah hebat tuh biasanya ya. Jadi ada juga titik untuk mengurangi mualnya. Nah, di sini nih letaknya. Sini, jadi dia ada di pertengahan tangan kita ini antara kedua tendon atau urat kita nyebutnya ya. Di sini tengah-tengah 3 jari di bawah pergelangan tangan. 3 jari di Nah, bawah. di sini kita tekan aja di sini misalnya untuk di akupuntur gitu. Oke, wah masih penasaran banget, ini pasti masih banyak banget yang bisa kita bahas dari akupuntur ini bareng sama Dokter Neki. Jadi itu jangan kemana-mana, karena habis ini kita bakalan bahas lebih banyak lagi akupuntur untuk atasi sakit kepala. Tetap bersama kami di Obat Obrolan Kesehatan. Pemirsa, masih di Obat Obrolan Kesehatan dan masih bersama dengan Dokter Neki. Kita tadi udah ngobrol cukup banyak tentang si akupuntur ini tadi, dan bagaimana istimewanya si akupuntur, sakitnya di mana, bisa ditusuk akupuntur di mana juga bisa ya tadi. Nah, tadi sempat ngobrol juga kalau ternyata dalam proses menuju akupuntur ini kita tetap harus melewati tahapan konsultasi medis dulu ya di awal, untuk kita tahu sebenarnya sakitnya apa, untuk tahu titik lokal tadi ya, dokter titik lokal, kemudian titik mana yang bisa kita tusukkan jarum akupunturnya, dan memang harus melalui tahapan-tahapan itu dulu. Nah, kalau untuk prosedurnya nih, ketika konsultasi sudah disampaikan keluhannya, berarti dari keluhan itu barulah muncul saran-saran atau rekomendasi ya dari dokter ya berarti ya, kalau untuk saran-saran tindakannya. Nah, pada saat penindakan nih, akupuntur nih, saya tuh penasaran banget sebenarnya gimana sih bentuk dari jarum akupunturnya sendiri gitu loh, karena kan di pikiran aku jarum akupuntur tuh sama kayak jarum suntik, Dok.
kayak gede dan ada lubang untuk saluran untuk ngeluarin cairan gitu. Sebenarnya kayak gimana sih kalau untuk akupuntur itu sendiri? Oke, balik kita langsung kenalin ya. Nah, ini ada jarum akupuntur. Oke. Nah, ini ada cun kalau istilahnya ya. Cun. Jadi dia ada ukuran-ukurannya sendiri. Dimana kan kulit kita nih kedalamannya berbeda-beda nih. Daerah muka, daerah tangan, daerah betis ya, itu kan kedalamannya berbeda. Jadi ada ukuran-ukurannya sendiri. Boleh dilihat. Oke, Nah, pemirsa. ini ya. Jarumnya yang ini ya. Oh, Nah, jarumnya kali yang- ini pegangan kita buat menusukkan jarum. Oh, jarumnya justru yang bawahnya kecil. yang sangat tipis ya. Nah, ini misalnya di daerah kaki atau bagian tubuh yang agak dalam gitu. Oke, itu kalau misalkan daerahnya yang memang nggak begitu gimana, misal kayak di kaki gitu agak lebih sedikit gede ya. Agak lebih panjang. Nah, coba kita bandingkan sama jarum suntik ya. Oh, langsung contohin. Boleh saya bantu pegang aja Iya. satu? Saya agak- Nah, oke. Tuh, jarum suntik ya ketebalannya seperti ini. Sedangkan jarum akupuntur nih halus sekali. Jadi jarum halus. Cuman jarum halus ini ajaib gitu. Padahal dengan kehalusannya tapi dia bisa menyembuhkan penyakit gitu. Oke, wah ini tipis banget, saya hampir nggak bisa lihat jarumnya. Iya. Saya kira tadi yang ini loh dok jarumnya. Iya, Oh, ini ternyata pegangannya. ini pegangannya Pegangan aja. untuk kita menusukkan jarum. Oke, nah Oke. balik lagi untuk sakit kepala. Kalau kita breakdown satu-satu, anggaplah ini sakit kepala seperti migrain. Ada titik lokal berarti di titik yang sakit ya. Sakit, Anggaplah di bagian kepala berarti Iya. ya. Di bagian kepala bisa di pelipis kanan ataupun di pelipis kiri. Nah, kalau untuk penyembuhan migrain sendiri, titik-titik lain yang bisa ditancapkan si akupuntur ini untuk proses penyembuhan tuh titik-titik mana aja? Titik selain tadi titik yang udah disebutin ya, kalau migrain dia lebih titik puncak kepala tadi, kemudian bisa di pelipis gini. Seringnya sih dia salah satu bagian badan ya, salah satu kepala gitu, salah satu sisi kepala, misalnya kanan. Tapi kalau saya sih lebih ke dua-duanya, saya akan terapi juga akupuntur gitu. Kemudian di sini di dahi titik EXHN3 atau gintang ya, Pas di di tengah-tengah sih. tengah-tengah antara kedua alis ya. Kemudian di pelipis, di sini juga bisa di atas telinga, satu jari di atas telinga. Kemudian di tangan tadi sudah disebutin ya, yang di antara lekukan antara ibu jari dan telunjuk. Gitu. Ya ada lekukan di sini. Kemudian di tangan titik PC6 itu dia 3 jari di bawah pergelangan tangan. Nah di sini. Oke, baru diukur 3 jari ya. di bawahnya. Oke, sekarang bagian kaki lagi masih ada ya. Kita ada lutut nih, ya 4 jari di bawah tempurung lutut. Nih ada tulang yang besar, ya. Di sini, di ujung sini itu namanya titik ST36, di mana untuk mengurangi nyeri juga gitu. Terus di kaki pakai sepatu ya. Di kaki Kalau dia tuh di antara telapak kakinya gitu. enggak, Oh, di enggak. punggung kaki, di punggung kaki. Malah itu ada titik yang seperti titik utama juga kita bisa katakan, ada titik GB41 di antara jari kelingking dan jari jari manis ya. Nah, itu di pertemuannya ada intinya kalau tempat penusukan akupuntur itu dia lebih ke lekukan gitu ya, lebih ke dekat tulang gitu, itu khas-khasnya gitu, dan dia minimal dari perdarahan lah istilahnya. Nah, gitu. kan itu kan kalau tipe jadi sakit kepala migrain. Nah, tapi kalau sakit kepala itu apakah karena mereka cuma beda penempatan posisinya aja, maka titik-titiknya akan kurang lebih sama? Hampir sama. Hampir sama? Hampir sama. Tapi ya itu tadi, kalau yang kayak TTH dia perlu ada penambahan titik yang di ini bahu tadi. Oh, Ya. balik lagi sebenarnya sumber sakitnya Sumber tuh sakitnya, dari jadi saraf kita yang cari mana? cari penyebabnya sih. Iya. Oke. Dan selain itu kan juga ada sakit kepala yang dari neurologis seperti kayak tumor ya. Kalau itu lebih ke kita mengurangin dari sakit kepalanya gitu. Oh, oke, menarik. Berarti memang balik lagi ke sakit kepala jenis apa yang lagi dia rasain.
kalau untuk titik-titik penyembuhannya kurang lebih sama tadi ya, kayak di sini, terus di tangan, di nggak begitu banyak nggak begitu titiknya ya. banyak sebenarnya. Nah, Tapi itu ya, bedanya sama tradisional. Kalau tradisional dia mungkin jarum kok banyak sekali gitu, karena dia ngikutin meridian tubuh. Misalnya jalur, oh ini jalur limfa gitu, atau dia nih jalur hati gitu. Dia ngikutin jalur itu yang ditusuk gitu. Tapi kalau medik ini memang titik-titik yang dibutuhkan saja gitu. nggak perlu ke semua. Nggak perlu semua titik yang itu ditusuk. Aku penasaran banget soal kedalaman jarumnya. Kedalaman jarum. Apakah ketika misal contohnya kayak kita kan ada di sini nih tadi di tangan, di sela-sela antara ibu jari dan telunjuk, kemudian perbandingannya mungkin sama di kaki, dari jenis jarumnya udah pasti beda. Udah pasti beda. Sama kedalamannya mungkin. Ini kan posisi tulang kita kan nggak semuanya sama rata-rata antara kulit sampai ke tulang gitu. Biasanya untuk mengatur kedalaman itu tuh kayak gimana sih, Dok? Mungkin lebih ke rasa ya. Kita akan merasakan dalam penusukan itu, titik akupuntur itu kan khasnya dia lebih banyak serabut saraf. Jadi seperti rasa kita nusuk kayak disedot gitu si jarum kita. Beda dengan bagian kulit yang dia bukan titik akupuntur gitu. Dia akan plong aja gitu, ringan aja. Tapi kalau di titik akupuntur dia akan lebih berat. Jadi kita nusuknya. Nah, kalau kedalamannya balik lagi tergantung kita ya, beda-beda ya, kedalaman kulit kita kan berbeda-beda. Nah, itu tadi kalau untuk di muka seringnya kita pakai yang jarum kecil. Jarumnya yang pendek gitu. Kalau yang di tangan mungkin jarumnya yang sedang, yang di kaki mungkin jarumnya yang agak panjang. Berarti gitu. dalam proses penusukannya pun sebenarnya ada pakai feeling juga dan pasien juga akan merasakan sensasi penjaruman namanya. Jadi pasien-pasien itu akan merasakan deci namanya. Nah, jadi ada sensasi penjaruman yang dia merasakan kayak duh agak kesetrum nih, Dok, gitu. Tapi dia nggak lama, hanya pas saat ditusukin aja. Jadi dia kesetrumnya seperti ada menjalar nih, misal ya dari sini nyetrum nih sampai ke ujung jari, kayak gitu. Dia karena itu tadi stimulasi dan perangsangan dari pusat otak sebenarnya. Gitu. Wah, menarik banget ya ternyata si akupuntur ini. Tapi kita akan bahas lebih banyak lagi di segmen selanjutnya nanti. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obat Obrolan Kesehatan. Pemirsa, masih di Obat Obrolan Kesehatan dan sama Dokter Neki. Tadi kita udah banyak banget. Aku jadi experience yang baru banget nih, karena melihat secara langsung gimana jarum akupuntur dan dengar juga cerita dari Dokter Neki tadi gimana sih proses kalau kita step-stepnya kalau mau pengobatan dengan metode akupuntur ini. Nah, biasanya nih, Dok, kan kayaknya kalau misalkan beda keluhan, beda juga nih kayaknya durasi penusukan si jarum akupunturnya. Nah, untuk menentukan durasi itu kayak gimana sih? Kalau durasi penjaruman itu sama. Oh, sama? Sama, jadi cukup setelah kita penusukan jarum semua, itu cukup 20-30 menit saja dalam satu kali sesi gitu. Dalam satu kali sesi terapi. Tapi ya akupuntur nggak cukup sekali ya, gitu. Karena apa? Karena tubuh ini kan dia proses pengenalan nih, gitu. Kayak apa nih? Jadi gitu. kayak ibarat kita minum obat itu kan ada dosis. Nah, sama juga seperti akupuntur, itu juga ada dosis kayak gitu. Jadi sampai berapa kali, Dok, dosis terapi gitu ya. Sampai berapa kali nih, Dok, perlu terapinya sampai benar-benar sembuh atau sampai dia stabil gitu. Nah, itu tergantung lagi, balik lagi ke masing-masing individu sebenarnya. Dibalik lagi rata-rata itu di 12 kali sesi terapi gitu. Di mana kalau misalnya lagi fase akut itu disarankan 2-3 kali seminggu. Kemudian kalau misal dia sudah tidak nyeri lagi, bahkan kita kan targetnya adalah pengurangan dari sakit kepala sampai sakit kepala itu hilang gitu kan. Nah, itu untuk maintenance-nya bisa sebulan sekali gitu aja. Oke. Nah, tapi aku penasaran, ini mungkin terlepas dari sakit kepala ataupun enggak nih, Dok. Kalau untuk orang-orang yang mungkin menderita penyakit tapi
salah satu faktornya adalah dia ini di usia rentan gitu. Apakah akupuntur ini masih tetap sama, setara dengan penggunaan obat-obat medis pada umumnya atau seperti apa? Kalau keefektifan ya, kita bilang terapi akupuntur dengan obat-obatan malah lebih efektif dari di akupunturnya gitu. Karena kalau akupuntur itu minimal efek samping ya, dimana paling ya namanya kita ditusuk, mungkin ada memar, tapi itu hanya sebagian kecil sih. Memar itu karena bisa terkena pembuluh darah yang halus misalnya. Nah kalau obat-obatan kan efeknya lebih jangka panjang ya, bisa apalagi obat sakit kepala yang dimana sebagai anti nyeri itu akan obat-obat itu akan mengiritasi lambung, seperti itu, jadi timbul masalah baru seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kalau efektif ataupun tidak itu sebenarnya kalau kita bandingkan gitu ya, memang akupuntur itu lebih minim efek samping. Dan kalau untuk orang tua berarti memang lebih bisa dilakukan. Bisa. Jadi akupuntur ini nggak hanya dengan usia-usia kita gitu ya, tapi bisa dilakukan juga dari usia bayi malahan. Dari usia bayi? Iya. Itu gimana? Aku kalau misalkan dia orang dewasa mungkin masih oke. Iya. Tapi kalau ini untuk bayi dong? Bayi pun bisa. Bayi pun bisa. Apa biasanya kalau untuk di bayi? Kalau bayi ya, kalau yang dilakukan ini lebih ke spesialis akupuntur medik sebenarnya. Tapi misal nih ada bayi yang ada gangguan di pernafasan, sering kan anak-anak bayi baru lahir dia tapi surfaktannya belum cukup. Nah itu bisa dibantu seperti itu dengan akupuntur. Oke. Nah, kalau untuk di Medina Medical Center ini sendiri, kan ini kan salah satu klinik yang memang memfasilitasi atau menyediakan layanan akupuntur gitu. Kalau mendengar ataupun secara pengalaman dari dokter sendiri yang biasanya mengobati pasien akupuntur yang datang ke Medina, paling banyak tuh apa dok? Paling banyak ya sakit kepala ya, banyak itu. Kemudian stroke juga ada. Stroke. Kemudian yang promil, ada yang sedang program hamil, mau bayi tabung, nah, itu juga ada. Kemudian GERD itu juga ada. Gitu. Oh berarti memang sebenarnya berbagai jenis penyakit itu bisa semua? Bisa, banyak penyakit yang bisa diterapi dengan akupuntur. Sebenarnya nggak cuman kita sakit saja, untuk kita sehat pun, untuk menjaga kekebalan tubuh juga bisa dengan akupuntur. Gitu. Nah, kalau ngomongin akupuntur untuk menjaga kekebalan tubuh, kalau misalkan kayak tadi kita udah ngomongin banyak soal ya sakit kepala. Nah, kali ini untuk kesehatan tubuh. Nah, mungkin kita pada saat itu nggak ngerasain apapun nih di badan kita. Gimana kita menentukan titik-titik akupunturnya kalau misalkan pada saat itu untuk jaga kesehatan tubuh ya, aja gitu. Nah itu kita ambil saja titik-titik yang bukan titik lokal namanya, tapi titik empiris yang memang sudah titik-titik itu diteliti. Yang tadi berbasis evidence based medicine gitu. Jadi titik-titik itu aja yang kita terapi gitu. Oke. Oh jadi justru sebenarnya kalau akupunturnya lebih ke terapi gitu ya. Iya. Kayak kita melakukan pengobatan, ada yang memang karena ini terapi jadi memang harus berkali-kali gitu ya. Iya. Oke. Wah, tapi kalau dari yang dokter sering lakukan ini paling banyak usia yang dokter tangani, usia rentan kah atau yang usia muda juga ada? Usia muda ada, usia yang 50 tahun ke atas yang kebanyakannya. 50 tahun. Karena udah ada saraf jepit misalnya, sakit pinggang belakang ya, sakit pinggang bawah, sakit lutut gitu. Itu yang paling banyak sih. Kemudian stroke tadi. Oke. Nah, ini aku balik lagi ngomongin soal akupuntur untuk sakit kepala lagi. Jadi kan akupuntur ini kan bersentuhan langsung dengan saraf ya. Dan kalau aku baca-baca sedikit di internet gitu, bukan baca penelitian sih. Saraf kita kan banyak banget. Dan isi tubuh kita, kalau aku pernah lihat juga kayak buku anatomi itu kan, kalau di bedel nih tubuh kita tuh sarafnya tuh kayak benang-benang warna-warni yang memang kayak kabel gitu loh di tubuh kita. Gimana sih akhirnya metode ini jadi metode yang paling efektif untuk penyembuhan, apalagi dengan berbagai penyakit yang bervariasi gitu dok, apalagi di saraf gitu loh.
Nah, balik lagi tadi sudah berbasis evidence based medicine kan, sudah dilakukan penelitian, nggak cuma di Indonesia dilakukan penelitiannya, tapi juga di Korea, di Eropa. Jadi titik-titik tersebut sudah dilakukan penelitian di mana ada placebo ya, di mana ada yang memang orang yang menderita penyakit itu. Ya, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa titik empiris ini bisa digunakan gitu. Itu. Nah, kalau untuk edukasi terus ke masyarakat nih, apa nih yang mungkin Medira Medical Center juga sering lakukan untuk coba edukasi masyarakat seputar akupuntur ini? Ya. Kalau akupuntur ya sebaiknya dilakukan karena apa? Kita bukan hanya pengobatan, tapi juga sebagai pencegahan penyakit seperti itu tadi, di mana kita masih sehat, ya, belum mengalami penyakit, tapi kita udah diberikan peningkatan kekebalan tubuh seperti itu. Jadi, di mana pencegahan itu akan lebih baik daripada kita mengobati seperti itu. Oke, berarti metode akupuntur ini selain untuk metode penyembuhan, juga metode pencegahan, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Wah, seru banget hari ini ngobrol sama Dr. Meki akupuntur untuk mengatasi sakit kepala tadi, sampai kita lihat juga jarumnya dan sedikit cerita-cerita banyak seputar akupuntur. Nah, Dr. Meki terima kasih sekali untuk hari ini, dan mungkin nanti semoga kita bisa berkesempatan lagi hadir di Medira untuk tanya-tanya lebih banyak lagi soal akupuntur ini. Terima kasih, dan juga Medira Medical Center juga terima kasih banyak sudah memfasilitasi obrolan kesehatan kita hari ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan BNTV karena selalu menghadirkan program-program edukasi untuk seluruh sahabat BNTV semuanya. Aku Pufa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.